Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia sendiri, amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk dicatat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan secara bertahap, dimulai dengan memberikan prioritas pada pasal-pasal yang mendapatkan persetujuan dari semua fraksi di MPR. Setelah itu, proses perubahan berlanjut dengan menghadapi pasal-pasal yang lebih sulit untuk mencapai kesepakatan bersama. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut dengan amandemen juga memiliki tujuan utama. Yang pertama, yaitu pembatasan kekuasaan presiden. Kedua, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. Ketiga, penegakan hak asasi manusia. Keempat, demokratis proses pemilihan. Kelima, pemisahan struktur TNI dan Polri. Dan yang terakhir, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen pertama yang dilaksanakan pada sidang umum MPR dari tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999 memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam amandemen pertama ini, 9 pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari Presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga berlangsung dalam sidang umum MPR dari tanggal 1 hingga 9 September 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi, dan perubahan wewenang MPR.
pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksaan Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen keempat yang disahkan atau dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 yang disahkan oleh ST-MPR dari tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002. Dalam perubahan terakhirnya, ada lebih sedikit perubahan jika kita bandingkan dengan revisi sebelumnya. Revisi sebelumnya hanya berubah menjadi 2 bab atau 13 pasal saja. Setelah dilaksanakannya amandemen keempat meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Nah, itu tadi adalah sejarah singkat perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih.